Shalom, saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam setong daro dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya, Diana Madurese. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yaitu Tretan Setajengki Semangken Diana Madurese Badan Kabupaten Sanggau, ya, tepatnya Badan tempat pariwisata Pancur Aji, saudara, ya, di Kabupaten Sanggau. Bisa Anda melihat di belakang saudara, di situ ada air terjun yang sangat alami dan sangat indah dan cantik, saudara. Oh, haleluya. Serahkan Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, saudara. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat ajaib, dahsyat. Yes, ya. Salam Tuhan, mari kita naikkan pujian terlebih dahulu, saudara, ya. Dimana kita ada, sebagaimana kita ada, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Ada, amin, saudara. Terpujilah nama Bapa di sorga. Mari kita naikkan pujian dan doa-doa sebagai ucap syukur kita, saudaraku Tretan semua, karena Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab sore ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segala puji dan syukur dari Bapa, terima kasih atas kebaikan kemurahan Engkau kepada hamba-Mu Tuhan. Demikian juga kepada keluarga hamba-Mu nih ya Bapa, yang pada hari ini Tuhan, kami ada di Kabupaten Sanggau, di tempat pariwisata Pancur Aji. Kami datang Tuhan, semua sampai tempat ini Bapa, semua karena kebaikan kemurahan Engkau pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai sepanjang perjalanan kami, sehingga sampai tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Bapa, pada sore hari ini, kebenaran firman Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami semua Bapa. Kebenaran firman-Mu Bapa selalu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kedahsyatan, ada keselamatan, ada mujizat. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara Tuhan, pada sore hari ini saya ada di tempat pariwisata, yaitu di Pancur Aji, Kabupaten Sanggau. Ya. Dan salam Tuhan, saudaraku yang salam Tuhan, pada sore hari ini ada firman Tuhan yang luar biasa. Ada beberapa DM atau WhatsApp, ya WhatsApp pada saya, saudara. Anak-anak Tuhan bertanya, Bu, saya beberapa kali berdoa dan saya sampai mengikuti juga live, saya juga sampai berpuasa. Kenapa doa-doa saya tidak terkabulkan, Ibu, ya. Saudaraku yang Tuhan, kalau kita melihat di Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13, di dalam firman-Nya dinyatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa senantiasa, ya. Tetapi sesuatu hal yang perlu kita lakukan, kalau kita berdoa, kenapa doa-doa kita, saudaraku, tidak terkabulkan? Karena ada sesuatu hal, yaitu sesuatu hal tersebut adalah dosa yang belum dibereskan. Apakah dosa yang belum dibereskan itu, saudara? Banyak hal yang ada di situ. Contohnya, saudara, dosa yang belum dibereskan adalah apa? Akar pahit. Akar pahit, ya. Dimana kalau kita jadi anak Tuhan, kita tidak boleh memelihara akar pahit, kekecewaan. Karena kenapa? Akar pahit itu bisa menghalangi berkat-berkat kita, saudara. Berkat mau masuk, mana mau masuk kalau kita ada dendam? Bagaimana mau masuk kita ada akar pahit, saudara? Ya. Kita benci dengan seseorang, kita benci dengan tetangga kita.
Bagaimana kita buka pintu, kita melihat bahwa orang yang kita benci, yang kita tidak sukai itu ada di depan mata terus, saudara. Itu menjadi sebuah akar pahit, sebuah seperti penghalang dalam kita mendapatkan berkat Tuhan itu, saudara. Tetapi kalau kita melontarkan, kita melepaskan sebuah pengampunan, di mana kita sebagai anak Tuhan mengampuni, ya. Mengampuni itu juga sama dengan kita sudah membereskan dosa kita. Dosa, akar pahit adalah sebuah dosa yang terkadang banyak anak Tuhan tidak merasakannya, tidak merasa bahwa oh itu satu hal yang berdosa. Kita menyimpan akar pahit itu merasa satu hal yang biasa aja, ya benci-benci aja gitu kan. Tapi tahukah Anda, saudara, bahwa menyimpan akar pahit itu adalah sebuah dosa. Lebih baik kita melepaskan pengampunan. Tuhan, saya meminta ampun kepada Engkau Bapa. Tuhan, saya ingin membereskan luka hati saya, kekecewaan saya, Tuhan. Saya tidak suka dengan orang itu, Tuhan. Kiranya Bapak Engkau ampuni saya, Tuhan. Engkau angkat akar pahit dalam diri saya ini, Tuhan. Saya ingin bertobat benar-benar, Tuhan. Saya ingin lebih dekat lagi kepada Engkau, Bapak. Meminta kepada Tuhan, jangan kau simpan, karena akar pahit disimpan tidak akan membuahkan hasil yang nyata, tidak akan membuat hasil yang luar biasa dalam pelayanan. Saudara Tuhan, tahukah Anda, Bapak Ibu, saya sebelumnya begitu banyak menyimpan kekecewaan, akar pahit yang ada dan saya alami, saudara. Yang saya alami adalah, saudaraku, di saat saya merasa bahwa keluarga saya begitu, ini dulu ya saudara, keluarga saya merasa begitu sangat membenci saya. Keluarga saya merasa bahwa sesuatu hal yang sangat mengecewakan dan menyakiti hati saya. Tapi tahukah Anda, saudara, setelah saya benar-benar bertobat, setelah saya minta ampun kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Saya ingin membuat perasaan hati saya yang tidak nyaman. Perasaan hati saya ini, Tuhan, saya sakit dengan orang itu, Tuhan. Engkau ampuni saya, Tuhan. Engkau cabut akar pahit dalam diri saya, Tuhan. Sehingga membuat iman saya semakin hari semakin maju, semakin luar biasa, Tuhan. Berikan hati saya hati yang hamba, hati yang rendah hati, bisa mengampuni, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya, Tuhan. Saya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudaraku, dari 2004 sebelum saya masuk Kristen sampai 2014 saya dibaptis, saudara. Tahukah Anda, saudaraku, 10 tahun saya belajar bagaimana mengenal kasih Tuhan. 10 tahun saya baru bisa merasakan bagaimana saya melepaskan dosa-dosa saya, bagaimana saya melepaskan akar pahit saya. Jika Anda hanya berdoa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ataupun bahkan 1 tahun saja, saudara, Anda ingin bahwa doa-doa Anda ingin cepat terkabul. Saya menjadi anak Tuhan, saudara, membutuhkan waktu 10 tahun benar-benar untuk melepaskan akar pahit yang ada dalam diri saya ini, saudara. Saudara kaum Tuhan, Tuhan mengajarkan kita kesabaran. Tuhan Yesus ingin kita menjadi anaknya yang sangat luar biasa. Melalui apa? Ujian. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah melepaskan dosa. Bukan hanya dosa-dosa yang kita lakukan, dosa yang masih menyimpan akar pahit itu juga sebuah dosa yang tidak terlihat. Bahkan terkadang kita tidak merasakan bahwa suatu hal itu adalah sesuatu penghalang berkat-berkat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Amin. Alkitab menyatakan doa orang benar, ya, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jika orang benar, saya tanya kepada Anda, jika Anda menyimpan akar pahit, apakah Anda termasuk orang benar? Orang benar adalah orang yang melepaskan pengampunan. Orang benar dia tetap bersabar dalam setiap keadaan. Orang benar selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta pengampunan, pertobatan. Bukan hanya minta satu hal yang diinginkan kita sebagai manusia, saudara. Doa orang benar besar kuasanya. Mari kita belajar, saudara. Kita belajar dari sesuatu hal yang sepele, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang bisa melepaskan pengampunan. Saudara kaum Tuhan, doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Doa menghadirkan kuasa dari Tuhan yang tidak terbatas. Sama seperti saya, saudaraku,
saya berasal dari seberang. Setelah saya bertobat, saya begitu merasakan bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan sangat luar biasa dan nyata. Ada amin. Jika saya saja saudara diselamatkan oleh Bapak, bagaimana Anda yang sudah yakin saat ini? Atau Anda yang saat ini menonton channel saya, ya, Anda pernah meninggalkan Tuhan? Anda merasa kekecewaan kepada Tuhan? Mari saudara, saya ajak Anda untuk datang bersujud, meminta ampun kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus pertobatan. Maka Anda akan merasakan aliran-aliran dari sebuah keajaiban dari Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menciptakan suatu hal yang tidak mustahil sekalipun Tuhan bisa nyatakan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda berdoa apa saudara? Jika Anda benar-benar tulus bersujud kepada Tuhan, meminta pengampunan, dan Anda mengampuni semua orang-orang yang bersalah kepada kita. Hingga doa Bapa kami bukan hanya diucapkan, tapi doa Bapa kami juga harus kita lafazkan, harus kita ucapkan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh, yaitu apa saudara? Melepaskan pengampunan. Pengampunan yang luar biasa. Pengampunan yang setulus hati akan membuat hidup Anda berubah total. Saudara Tuhan, sebelum saya dibaptis, sebelum saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya, begitu saya melepaskan beban saya melepaskan kekecewaan hidup saya, saudara. Ya, setelah saya dibaptis, saya merasa hidup saya berubah. Setelah dibaptis, saya merasa bahwa sesuatu hal terjadi kedamaian dalam kehidupan saya. Dan saya merasakan nyata kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bukan hanya di ucapan saja. Saudara Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan bukan hanya kita dapatkan dari suatu harta atau materi yang kita dapatkan. Mujizat Tuhan ataupun kita merasa diberkati bukan banyak uang yang Anda dapatkan, bahkan Anda miliki saat ini. Banyak orang kaya merasa bahwa diri hidupnya tidak tenang. Tetapi kalau melihat orang yang biasa-biasa saja, hidupnya sederhana saja, kenapa kita melihat begitu damai? Karena apa? Karena kasih Tuhan menaungi keluarga dan orang tersebut. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doa adalah senjata ampuh untuk mengalahkan musuh dalam segala bentuk apapun, masalah apapun. Doa semuanya itu adalah saudara sesuatu hal yang dahsyat. Ada amin. Bukan materi yang kita miliki, tapi doa, ya, doa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya doa kita berkuasa mendatangkan kekuatan, kuncinya adalah kita berada di posisi yang benar. Ya. Seperti tadi dikatakan, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Doa orang benar berasal dari apa? Hati yang tulus. Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hati yang benar-benar melepaskan sebuah beban pengampunan. Akar pahit kita buang, kita gantikan hati yang berasal dari Bapa. Amin. Saudara Tuhan, saya merasakan bahwa hidup saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin ada kedamaian. Semakin dekat dengan Tuhan, begitu berkat-berkat Tuhan mengalir. Saya merasakan bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Mungkin orang luar di sana merasakan bahwa hidup Diana Madurese mungkin bla 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 bla. Setelah masuk Kristen, setelah menjadi penginjil, ada yang mengatakan dari teman bahkan keluarga besar saya, ada salah satu keluarga besar saya menyatakan disangka saya ini digaji saudara jadi orang Kristen. Tahukah Anda? Orang Kristen nggak butuh gaji, tapi Bapa di sorga yang akan memberkati. Amin. Saya merasakan kasih Tuhan saudara. Kedamaian hidup dalam Tuhan Yesus. Kedamaian di dalamnya. Kedamaian yang belum tentu orang kaya sekalipun merasakan kedamaian di dalam Tuhan. Ada amin. Salam Tuhan. Kalau kita benar-benar bertobat, kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hiduplah jangan khawatir, tapi serahkanlah hidupmu ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin.
buatlah hati Anda bersuka cita. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Maka berkat Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas bagian firman-Mu Tuhan. Di mana kami diajarkan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tapi jadikanlah kami Tuhan menjadi orang benar itu Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa untuk mengasihi. Ajarkan kami Bapa untuk mengampuni. Ajarkan kami Bapa semakin hari semakin mengasihi Engkau Bapa. Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Hamba serahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah hidup kami ini Tuhan seturut dan kehendak-Mu Bapa. Dalam setiap apapun, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, bahkan pergumulan-pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kasih Engkau Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Matur sekelangkom.